Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizkyawan. Saya dari kampus Teknik Bina Mulia Palu, jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas tentang data mining dengan judul penerapan data mining pada penjualan produk minuman di PT Pepsi Cola Indo Beverages menggunakan metode clustering. Penerapan data mining pada penjualan produk minuman di PT Pepsi Cola Indo Beverages menggunakan metode clustering dalam rangka menghadapi persaingan bisnis dan meningkatkan pendapatan perusahaan. Pihak terkait dalam perusahaan tersebut dituntut untuk dapat mengambil keputusan yang dapat dalam menentukan strategi pemasaran produk minuman yang akan dijualnya. Ketersediaan data yang melimpah, kebutuhan akan informasi atau pengetahuan sebagai pendukung pengambilan keputusan untuk membuat solusi bisnis, dan dukungan infrastruktur di bidang teknologi informasi merupakan cakal bakal dari lahirnya teknologi data mining. Data mining dimaksudkan untuk memberikan solusi nyata bagi para pengambilan keputusan di dunia bisnis untuk mengembangkan bisnis mereka. Pendahuluan dalam dunia bisnis yang selalu dinamis dan penuh persaingan, para pelakunya harus senantiasa memiliki cara-cara untuk terus survive dan jika mungkin mengembangkan skala bisnis mereka. Untuk mencapai hal itu dapat diringkas 3 kebutuhan bisnis, yaitu penambahan jenis maupun peningkatan kapasitas produk, pengurangan biaya operasi perusahaan, dan peningkatan efektivitas pemasaran yang keuntungan. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di atas, banyak cara yang dapat ditempuh. Salah satunya adalah dengan melakukan analisis dan perusahaan. Model analisis, desain, dan implementasi. Teknik analisis data dalam pembuatan perangkat lunak menggunakan pemodelan perangkat lunak dengan paradigma waterfall seperti terlihat pada gambar. Ini gambarnya, paradigma waterfall, gambar 1. 3. Analisis sistem. Analisis sistem dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan dan kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi, dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan. Atau secara lebih mudahnya, analisis sistem adalah penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem yang baru atau diperbaharui. 4. Analisa basis data. Struktur logika dari basis data dapat digambarkan dalam sebuah grafik dengan menggunakan Entity Relationship Diagram, atau singkatannya ERD. ERD merupakan hubungan antara entitas yang digunakan dalam sistem untuk menggambarkan hubungan antara entitas atau struktur data dan relasi antara file. Nah, ini gambarnya, gambar Entry Relation atau diagram atau ERD. Diagram konteks, ini gambarnya DFD level 1, diagram konteks. Skema relasi, perancangan struktur menu. Berikut ini adalah gambar perancangan menu utamanya. Desain tampilan proses clustering. Implementasi form. Implementasi form dilakukan untuk mengetahui setiap halaman program yang dibuat. Berikut ini adalah implementasi form yang dibuat. Hasil dan diskusi. Dari analisa dan perancangan yang telah dilakukan, hasil dari aplikasi yang dibagikan dapat terlihat seperti pada tampilan di bawah ini. Gambar 9 from analisa clustering, gambar 11 from lihat progress. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, aplikasi yang dibangun dapat membantu PT Pepsi Cola Indo Beverages sebagai gambaran bagi pengambilan keputusan perusahaan dalam rangka mendapatkan pola penjualan produk yang dihasilkan. Pengelolaan data yang dilakukan dapat menghasilkan informasi yang cukup untuk dapat dianalisa lebih lanjut. Aplikasi yang dibangun dapat mengurangi penumpukan data yang kurang dimanfaatkan sebelumnya. Saran. Berdasarkan kesimpulan di atas, hal yang dapat diharapkan ke depan adalah aplikasi ini dapat dikembangkan lebih jauh dengan pengelolaan data yang lebih besar dan luas sehingga aplikasi ini benar-benar dapat digunakan sebagai salah satu gambaran dalam mengambil keputusan perusahaan yang lebih akurat dan berguna. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.